warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. أيها الإخوة أيها الأخوات على قاعدة قول الله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا أخوكم الله الشيخ الدكتور سمير كامل أحمد حجاج سكان غزة فلسطين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ba'du. Teman-teman, mari kita memuji Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah dan juga kepada anak keluarga dan para sahabat sekalian. Yang kami hormati imam masjid, pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya sidang jamaah tarawih Isya secara berjamaah. Hadirin sekalian, berdasarkan kaidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sesungguhnya kami jadikan kamu manusia, kata Allah, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk kalian saling kenal mengenal dan saling tukar informasi. Akhirnya kalian bisa bantu-bantu di dalam kehidupan. Saya berasal dari Palestina, Gaza, sebagai mufti Al-Azhar di Palestina. Nama saya adalah Syekh Dr. Samih Kamil Ahmad Hajjaj, yang pada hari ini berada di Indonesia, khususnya di Aceh, untuk menyambut silaturahmi kepada bapak dan ibu di sini. Kemudian tujuan kedua adalah ingin menggalang dana untuk rakyat Palestina. Pada hari ini mereka itu dalam kondisi sangat menderita karena mereka itu terus dirongrong oleh tentara-tentara Israel yang menjatuhkan bom dan memerangi warga Palestina di sana. أيها الإخوة أيها الأخوات، من أين يأتي الإنسان منا بالكلمات؟ من أين يأتي الإنسان منا بالألفاظ وهو يتحدث عن فلسطين وهو يتحدث عن غزة؟ هذا الألم الغائر في جسد الأمة. غزة يا أحبابنا تذبح من الوريد إلى الوريد. إسرائيل يا أحبابنا تمنع عن غزة الماء. شعب بأكمله عطشان. إسرائيل تمنع عن الأهل في غزة الغذاء. تمنع عن الأهل في غزة الغذاء. شعب بأكمله جائع. إسرائيل يا أحبابنا لم تبقي لنا مكانا آمنا في قطاع غزة. تخيل يا أحبابنا لا يوجد شبر واحد في قطاع غزة آمن. الكل يعيش الخوف. شعب بأكمله خائف يا أحبابنا. لنا أن نتخيل إسرائيل دمرت ما يزيد عن 90% من قطاع غزة. 90% من سكان قطاع غزة مشردون، يعيشون في الشوارع والخيام. وحسبنا الله ونعم الوكيل. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, beliau menyatakan bahwa rakyat Palestina pada hari ini sangat memperhatikan karena mereka terus di dalam keadaan ketakutan terhadap tentara-tentara Israel yang selalu mendatangkan bom-bom, mendatangkan pesawat-pesawat tempur di atas udara mereka, baik darat, laut, dan juga udara. Terus tak henti-hentinya mereka itu berterbangan dan menghancurkan dan membunuh masyarakat rakyat Palestina pada hari ini, sehingga darah-darah para syuhada, darah-darah anak-anak dan juga perempuan yang tak berdosa terus mengalir bagikan sungai yang mengalir airnya, sehingga pada hari ini kondisinya adalah bangsa yang mereka itu ketakutan, sangat ketakutan, sehingga satu jengkal pun tidak ada tanah di negeri Palestina yang terasa aman. Di mana-mana dalam keadaan bahaya dan tak ada keamanan, sehingga dikhawatirkan akan jatuhnya bom-bom yang dilontarkan oleh Zionis Israel. Kemudian, ya hai saudara-saudaraku yang
yang dirahmati Allah, bahwa kami di sana adalah bangsa yang kelaparan, bangsa yang sehari-harinya tidak memiliki makanan-makanan. Israel selalu menghalangi masuknya makanan-makanan sehingga mereka rakyat Palestina pada hari ini terus di dalam kelaparan. Bahkan sebahagian daripada mereka membawa kepada kematian. Kemudian warga Palestina pada hari ini adalah bangsa yang tidak ada rumah. Mereka itu tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan tenda-tenda darurat dengan plastik, bahkan di bawah runtuhan rumah-rumah mereka. Dan juga Palestina pada hari ini adalah warganya bangsa yang tidak ada listrik, sehingga warganya adalah duduk di dalam kegelapan. Malam tidak ada cahaya bagi mereka, sehingga mereka itu dalam kegelapan. Karena Israel juga menghambat mereka untuk masuknya listrik, masuknya makanan-makanan, dan juga bantuan minyak-minyak, sehingga kendaraan-kendaraan tidak bisa berjalan di sana karena Israel terlalu menghalangi minyak-minyak dan obat-obatan bagi warga yang kena bom, kena luka-luka karena bom, yaitu tidak ada obat-obatan untuk mengobati mereka. Bahkan rumah sakit sendiri dihancurkan oleh Israel dan Zionis. نحن يا أحبابنا عندما يؤذن للمغرب نجلس حول موائدنا العامرة بالطعام والشراب، نحن وأولادنا وأطفالنا ونسائنا. عندما يأتي موعد السحور نجلس لنتصحر نحن وأبنائنا وبناتنا وعوائلنا. لكن يا أحبابنا إخوانهم في غزة لا يجدون الطعام الذي يفطرون به، ولا يجدون طعام السحور الذي يتصحرون به. Kemudian saya juga menginformasikan kepada kita pada hari ini bahwa rakyat Palestina ketika mereka itu mau buka puasa ataupun ketika mau sahur, mereka itu tidak memiliki makanan untuk mereka itu makan, sehingga kadang-kadang satu roti pun harus dibagi seluruh keluarganya, dan satu kurma harus dibagi kepada seluruh anggota keluarganya. Sementara kita di sini ketika maghrib datang, kita itu berbuka puasa bersama keluarga kita, sanak saudara kita, anak-anak dan suami istri kita berkumpul, kita makan sepuasnya. Coba bayangkan, bapak-bapak, saudara-saudara kita di sana di Palestina, mereka itu ketika berbuka puasa tak ada makanan. Ketika mau sahur, mereka itu tidak ada makanan, cuma sedikit saja yang untuk bisa mempertahankan puasa besok. Inilah kondisi di sana pada hari ini. Kita harus memperhatikan, kita bayangkan ketika kita memiliki makanan mewah di sini. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang tak ada apa-apa di sana, tidak ada makanan di sana. Mereka itu terus harus memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan negerinya, memperjuangkan kita mengabdi di sana demi tidak diganggu oleh Zionis Israel yang selalu merongrong mereka. نحن يا أحبابنا ما زلنا وإياكم نتخيل ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والإحسان، شهر النفقات والصدقات. وهذه هي الليلة الأخيرة يا أحبابنا في هذا الشهر الكريم المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم في الجود كالريح المرسلة. ألا فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجودوا على إخوانكم في غزة وأغيثوا إخوانكم في غزة. من منا يا أحبابنا لا يحب ولا يرغب أن ينجو من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة؟ فما هو السبيل للنجاة من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة؟ السبيل للنجاة من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة إطعام الفقراء والمساكين. أولم تقرأ إلى قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة؟ معنى إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة. إخوانكم في غزة يا أحبابنا يموتون جوعا، إخوانكم في غزة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa kita ini di penghujung Ramadan, di akhir Ramadan. Ramadan ini adalah bulan untuk kita ibadah, bulan untuk kita bersedekah, bulan untuk kita memperbanyak segala ibadah kepada Allah SWT. Karena Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan bagi kita, ada pahala-pahala, terutama sekali adalah sedekah-sedekah. Sementara bahwa maka sangat dianjurkan
kita mendapatkan kelepasan di dunia dan akhirat, kemudian kita juga ingin bahagia di akhirat, tanpa lain kita mau memberikan sebahagian harta kita yang lebih dengan ikhlas kepada saudara-saudara kita yang di sana adalah membutuhkan, sangat membutuhkan, kemudian dalam keadaan kelaparan dan kemiskinan. Karena Allah SWT menyatakan bahwa bantulah fait'amun, maka beri bantulah, beri makanlah kepada saudara-saudaramu dalam masa kesempitan, dalam masa kelaparan. Maka hadirin sekalian, bahwa saudara-saudara kita di sana di Palestina, mereka itu dalam kelaparan, di dalam kekurangan makanan, maka bantulah mereka, karena untuk kita mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat dengan kita mau membantu orang-orang yang di dalam kelaparan. وللإنسان المسلم أن يتساءل هل يجوز أيها الشيخ أن أرسل زكاة مالي، أن أرسل زكاة فطري لإخواني وأهلي المحاصرين المعذبين في قطاع غزة أو في فلسطين؟ وما أعظم الإجابة عندما تأتينا من الأزهر الشريف في مصر. لجنة الإفتاء في مصر يا أحبابنا التابعة للأزهر أجازت للمسلمين على مستوى أنحاء المعمورة أن يرسلوا زكواتهم، أن يرسلوا صدقاتهم، أن يرسل الإنسان المسلم زكاة ماله وزكاة فطره إلى إخوانه في غزة، على اعتبار أن الإخوة في غزة وأن الأهل في غزة فقراء ومساكين، وينطبق عليهم سهم ثالث ومصرف ثالث من مصارف الزكاة، ألا وهو ابن سبيل. ما عاد الفلسطيني يسكن في بيته، أصبح ابن سبيل، أصبح مشردا، أصبح يعيش في الشوارع وفي الخيام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa andai kita bertanya, semua orang bertanya, apakah boleh kita pindahkan zakat harta kita, zakat mal kita, zakat fitrah kita kepada penduduk Palestina pada hari ini yang dalam kondisi menderita dan kelaparan? Maka jawabannya katanya bahwa sudah ada fatwa lajnah mufti ataupun kelompok ada kala penitia fatwa di Mesir, di Kairo Mesir, mereka itu berkumpul berfatwa bahwa dibolehkan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini apabila menyalurkan dan memindahkan zakat dari negara mereka kepada penduduk Palestina pada hari ini, boleh menurut fatwa daripada kaum mufti-mufti yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau menyampaikan, maka dianjurkan oleh para mufti tersebut seluruh kaum muslimin yang ada di dunia untuk rela membantu saudara-saudara kita di sana, karena mereka itu juga orang-orang fakir dan orang miskin dan fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil itu adalah orang-orang yang tak ada belanja, tak ada uang, tak ada harta benda, sementara mereka itu terus di dalam perjalanan. Penduduk kami pada hari ini, rakyat Palestina, tidak ada tempat untuk mereka menetap. Mereka itu terus mengungsi dan mengungsi, kemudian duduk di satu tenda, kemudian pindah lagi tenda yang lain, karena terus ketakutan terhadap Zionis Israel yang tiba-tiba kadang-kadang datang tank-tank mereka dengan menyebarkan bom dan juga pesawat-pesawat tempur mereka untuk dijatuhkan kepada mereka, sehingga mereka itu tak sempat untuk mencari nafkah, sehingga mereka itu dalam perjalanan terus. Kemudian rakyatnya juga banyak yang fakir miskin, kemudian janda-janda yang suami sudah meninggal dengan jatuhnya bom-bom yang dilontarkan oleh Israel, banyak anak yatim yang mereka itu kehilangan segala orang tua mereka, tidak ada yang menanggunginya, sehingga ribuan anak yatim di sana menunggu bantuan kita. وأنا يا أحبابنا كمفتي ومتخصص أقول أن أوجب الواجبات اليوم جهاد المال، جهاد النفقة، أوجب الواجبات على الإنسان المسلم من كان عنده مال وهذا المال بلغ النصاب فليرسل زكاة ماله إلى غزة، من كان عنده زكاة فطر فليرسل زكاة فطره إلى غزة. يا أحبابنا، نصرة إخواننا في غزة مسألة ليست على سبيل السنية والاستحباب، بل إنها مسألة على سبيل الفرضية والحتم. يا أحبابنا، beliau juga menambahkan, saya juga sebagai mufti di Palestina, kemudian saya juga berpendapat bahwa untuk
untuk kita salurkan zakat-zakat kita dan juga sedekah-sedekah kita kepada penduduk Palestina pada hari ini dalam kelaparan itu merupakan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan dan sunnah, tetapi ini sebuah kewajiban. Sama wajibnya seperti sholat, puasa, dan haji. Karena mereka itu benar-benar di dalam kondisi darurat, sementara kita dilimpahkan banyak harta benda dan makanan yang meluas, sementara di sana adalah tidak ada makanan cuma sedikit. Oleh karena demikian menurut beliau bahwa untuk kita sampaikan, salurkan zakat kepada mereka pada hari ini merupakan sebuah kewajiban, baik zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun sedekah-sedekah lainnya. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Mungkin cukup di sinilah penyampaian kami karena ada kekurangan keberkahan. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkata as-salat